Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unstrat dan saya diberikan tugas untuk membuat suatu video yang membahas tentang mata kuliah saya, yaitu persaingan hukum usaha dan perlindungan konsumen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novel Zaki dengan NIM 24071101102996. Dan pada saat ini saya akan membahas dari pembahasan dari kelompok saya, yaitu kelompok 5, dan pembahasan kami sebelumnya yaitu ruang lingkup pengecualian terhadap perjanjian dan atau perbuatan yang bersifat monopoli. Nah, jadi dalam kita langsung ke materinya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ruang lingkup pengecualian. Nah, ruang lingkup pengecualian ini itu merupakan kondisi tertentu di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha yang secara umum dapat dianggap persaingan usaha walaupun melanggar hukum, tapi nggak dikenakan denda, nggak dinyatakan tindakan pelanggaran hukum. Karena tujuan pengecualiannya itu ada beberapa, yaitu pertama, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi kepentingan umum dan kepentingan negara, dan serta mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan perkembangan usaha. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan agar terjadinya itu walaupun menurut kita pada saat itu udah melanggar, tapi tidak, dikarenakan ada pengecualiannya. Dan pengecualian itu ada 3 tadi. Selanjutnya itu ada perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, perjanjian itu harus dilakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk pelanggaran hukum persaingan usaha. Artinya jika ada kegiatan yang diwajibkan oleh undang-undang, maka kegiatan disebut tidak dianggap sebagai praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi kalau semisalnya menurut kita ini udah melanggar kayak seperti yang saya udah jelaskan tadi, ternyata tidak, dikarenakan di sini undang-undang telah menyatakan ada pengecualiannya. Nah, itu ada pada pasal 5 ayat 2 merupakan ketentuan yang hampir sejalan dengan pengecualian. Itu pada pasal 50 huruf A juga. Kedua ketentuan tersebut itu merupakan menjadi pengecualian, namun ada bedanya itu terletak pada daya laku instrumen hukum yang menjadi dasar hukumnya. Yang pertama itu ada daya laku instrumen hukum yang menjadi dasar pengecualian, dan juga yang tadi pasal 5 ayat 2 yang pengecualiannya hanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, itu jadi pengecualiannya itu kalau misalnya ada undang-undang yang memperbolehkan untuk monopoli atau suatu hal yang kita anggap itu monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, tapi undang-undang mengatakan tidak, maka itu diperbolehkan begitu, selagi masih sejalan dengan undang-undang yang ada mengaturnya itu. Untuk perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, bisa dibilang perjanjian yang berkaitan dengan HAKI itu termasuk dalam pengecualian hukum juga. Karena dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 sub B. Itu antara lain disebutkan bahwa perjanjian yang dikecualikan adalah perjanjian yang termasuk pada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Itu ada beberapa pengecualiannya. Itu contohnya ada paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rahasia dagang, rangkaian elektronik terpadu, dan juga perjanjian yang berkaitan dengan franchise atau waralaba kalau bahasa Indonesianya. Oke. Dan setelahnya itu kita ada perjanjian yang berkaitan dengan waralaba atau franchise sebagaimana yang dikecualikan. Nah, tadi kalau di HAKI udah dijelaskan kan di poin paling terakhir. Nah, kenapa franchise itu sampai bisa dibilang menjadi dasar pengecualiannya juga? Nah, jadi perjanjian waralaba atau franchise ini itu kerjasama antara pemberi waralaba atau franchiser dan penerima waralaba franchise. Nah, franchiser ini memberikan hak penggunaan merek dan sistem usaha, sedangkan franchise menjalankan usaha sesuai standar yang ditentukan. Jadi
franchiser ini, sebutlah saya memiliki sebuah contohlah saya itu memiliki perusahaan di bidang F&B, entah itu food and drink. Nah, namanya food and drink. Saya buka dong saya buka cabang di kota lain. Nah, otomatis itu saya akan berikan itu tanggung jawabnya itu ke orang lain. Dan dia itu harus mengikuti sesuai apa yang saya inginkan, standar saya. Karena itu milik saya. F&B itu milik saya, food and drink itu milik saya, perusahaan saya, tapi saya bangun di kota lain dengan adanya pihak kedua gitu, yaitu franchise. Nah, perjanjian ini juga ada mengandung pembatasan tertentu. Itu misalnya seperti standar operasional usaha, wilayah pemasaran, penggunaan merek tertentu gitu. Tapi kalau untuk pembatasan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran persaingan usaha, karena itu merupakan bagian dari sistem bisnis waralaba. Nah, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi perjanjian usaha patungan atau joint venture. Jadi, perjanjian usaha patungan atau joint venture mendapatkan pengecualian khusus dari larangan penetapan harga karena sering menjadi satu-satunya cara yang strategis bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak bisa dipenuhi secara individual, selama tidak ada pembatasan tambahan yang merugikan persaingan. Selain itu, hukum persaingan usaha di Indonesia mengizinkan perjanjian dan perbuatan yang bertujuan untuk ekspor, selama tidak mengganggu pasokan pasar domestik, karena fokus utama undang-undang adalah melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam negeri, bukan pasar internasional. Hal ini bahkan memungkinkan terbentuknya kartel ekspor demi meningkatkan daya saing secara nasional serta menanggung risiko perdagangan internasional secara bersama-sama. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha kecil sebagai bentuk manifestasi keadilan sosial dan pemerataan kesempatan agar mereka memiliki keterbatasan modal serta manajemen agar tidak tergilas oleh dominasi perusahaan besar. Melalui kemitraan yang sehat, pengusaha kecil diharapkan dapat tumbuh menjadi bagian struktur ekonomi nasional yang kuat, tanpa harus dipaksa bersaing secara tidak seimbang di bawah regulasi. Pengertian Badan Usaha Milik Negara menurut keputusan Menteri BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan atau persero sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Monopoli yang dimiliki oleh BUMN lebih banyak dikuasai oleh pihak asing melalui privatisasi. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa monopoli dan atau permusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Bunyi pasal 51 tersebutlah yang menjadi dasar dikecualikannya BUMN atau lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Sekarang kita masuk pada bidang-bidang yang dikecualikan pada antitrust law sebagai perbandingan. Berbagai bidang yang dikecualikan dari hukum antitrust di Amerika Serikat berdasarkan kepentingan nasional, mulai dari hak kekayaan intelektual atau haki, dari paten dan merek, hingga sektor-sektor khusus melalui berbagai undang-undang dan doktrin hukum. Pengecualian ini mencakup sektor pertanian dan koperasi melalui Clayton Act, industri transportasi yang diatur dalam lembaga khusus seperti ICC dan FAA, serta kegiatan ekspor melalui Export Trading Company Act 1982. Selain itu, pengecualian juga diberikan kepada penggabungan bank dengan izin Jaksa Agung, industri pelayanan publik melalui doktrin Parker, bisnis asuransi melalui MCC Karen Ferguson Act, aktivitas lobby politik berdasarkan doktrin North Bennington, kegiatan serikat buruh dalam penetapan upah, hingga kasus unik pada organisasi olahraga profesional baseball yang diputuskan oleh Mahkamah Agung bukan sebagai subjek hukum antitrust.